warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang hikmah berzakat. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Kemudian yang kedua, memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Hikmah berzakat. Apa saja hikmah berzakat? Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Jadi, kita harus membersihkan harta yang kita miliki dengan cara membayar zakat. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Artinya apabila kita mengeluarkan zakat secara tidak langsung kita sudah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan. Apabila kita membantu orang kesusahan atau kesulitan, maka Allah akan membantu kita nanti dari kesusahan dan kesulitan. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Karena harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan amanah yang wajib kita jaga. Kalau kita menjaga harta, kemudian harta yang dititipkan oleh Allah dikeluarkan zakatnya apabila setelah mencapai nisab dan haulnya, maka itu telah mencetak kita menjadi manusia yang bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah anak-anak bahwa manusia pada suatu nanti akan dikembalikan kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta, kekayaan, dan apa yang kita miliki itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, sekarang ini berkaitan dengan rangkuman atau ikhtisar dari materi-materi yang telah lalu mengenai zakat. Pertama, zakat menurut bahasa bermakna membersihkan. Kalau di dalam Al-Quran ada kata qad aflaha man tazakka. Artinya, berbahagialah bagi orang yang telah membersihkan jiwanya. Ya, berarti maknanya adalah membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Artinya, telah mencapai batas minimal kepemilikan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Atau kita bisa diganti kalau misalnya tidak punya makanan pokok, berarti dengan uang. Tinggal dikalikan saja. Harga bahan makanan pokok ini digantikan dengan uang. Misalnya kalau 1 kilonya 12.000, tinggal kalikan 12.000 kali 2,5 kg. Atau sebaliknya, dengan liter. Misalnya 1 liter 10.000, tinggal kita kalikan 3,5 liter kali 10.000. Itu tiap orang. Kemudian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta yang terdiri atas emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, harta perniagaan, hasil pertanian, barang temuan atau rikaj, binatang ternak dan sebagainya. Nah, ini merupakan zakat
mal atau harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab atau batas nisab dan haul. Yang keempat, syarat wajib zakat, yaitu pertama pemilik harta telah balik, artinya telah dewasa, bagi perempuan 9 tahun dan bagi laki-laki 15 tahun. Berakal, artinya tidak gila. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Seperti apa? Seperti yang tadi disebutkan dari nomor 3, emas, perak, uang simpanan, dan yang lainnya. Kemudian harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Ya, itu yang tadi, batas minimal kepemilikan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir, harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain, tapi milik kita sendiri. Nomor 5, golongan orang yang berhak menerima zakat itu, yaitu ada 8 asnaf. Di antaranya pertama adalah fakir miskin, orang yang terlilit hutang, kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk agama Islam. Kemudian amil zakat, artinya adalah orang yang mengelola zakat, yang mengurus zakat. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah hamba sahaya atau budak belian. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan, ya. Orang yang dalam perjalanan musafir, tapi musafir di jalan Allah karena mencari ridho Allah. Misalnya orang berdagang, nah dia itu musafir, berdagang itu adalah Ibnu Sabil karena dia mencari rezeki untuk membiayai hidup keluarganya. Apabila dia tidak memiliki bekal untuk pulang, itu bisa diberikan zakat. Jadi termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam, membayar zakat dapat membersihkan harta. Nah, itu hikmahnya. Yang keenam adalah pertama, hikmah dari berzakat itu membayar dapat membersihkan harta dan jiwa, tidak tamak, dan menerapkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Nah, itu. Kemudian, di sini ada latihan, silahkan kalian kerjakan. Latihannya ini, silahkan dibaca di sini, ya, dibaca. Kemudian jawabannya boleh disisihkan dengan teman yang terdekat atau keluarga. Ini berkaitan dengan zakat fitrah, ya. Dicermati soalnya, kemudian dikerjakan. Kemudian ada yang kedua, juga sama berkaitan dengan zakat, ya. Ini juga zakat harta. Nah, ini zakat harta, silakan dibaca, ya. Dibaca soalnya, kemudian dikerjakan. Boleh didiskusikan, ya. Silakan. Ini berkaitan dengan zakat harta, berarti nisabnya itu sama dengan emas, itu ya, kepemilikan emas, sama dengan emas. Syarat-syaratnya sama dengan emas. Kemudian yang ketiga, ini juga berkaitan dengan usaha. Nah, usaha juga baca dulu semuanya, baca, ya, soalnya. Kemudian nisabnya dan haulnya sama dengan emas, ya. Jadi dikiaskan dengan emas. Silakan saja aturan-aturan yang diterapkan zakat untuk emas itu seperti apa. Kemudian diterapkan berlaku juga untuk di sini untuk nomor 2 dan nomor 3. Selamat bekerja. Cukupkan materi sampai sini, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami lagi, soalnya dikerjakan. Ya, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.